Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya sebuah sistem kepercayaan yang luar biasa besar bisa tetap bertahan bahkan relevan selama ribuan tahun? Nah, di eksplorasi kita kali ini, kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan bahas 3 pilar utama yang benar-benar jadi fondasi dasar dari iman Katolik. Yuk, langsung aja kita bedah materi sumbernya bareng-bareng buat lihat gimana fondasi raksasa ini dibangun. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari pengantar soal sumber iman, terus kita masuk ke pilar pertama yaitu kitab suci, lanjut ke pilar kedua soal tradisi, terus sedikit ngebahas Hari Suci Paskah, dan terakhir kita tutup dengan pilar ketiga yaitu magisterium. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengantar sumber iman. Langsung aja, kita mulai dari fondasi yang pertama, pilar pertama, kitab suci. Gini, sebuah agama dengan pengikut miliaran orang di seluruh dunia itu jelas gak muncul atau mengambang gitu aja di udara kan? Pasti ada fondasi solid yang dicatat, dihidupi, dan dibimbing. Nah, pilar pertamanya menurut sumber kita adalah kitab suci. Sederhananya, ini adalah wahyu Tuhan yang benar-benar ditulis dan dibukukan secara resmi. Tujuannya apa? Ya pastinya buat jadi pedoman hidup sehari-hari dan sumber pengetahuan utama buat umatnya. Kalau kita bedah lebih dalam soal struktur Alkitab Katolik, sumber kita mencatat pembagian 2 perjanjian sejarah yang sangat berbeda. Yang pertama, Perjanjian Lama. Ini fokusnya ke perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Terus, bergeser nih ke Perjanjian Baru, yang jangkauannya jauh lebih luas, karena ini adalah perjanjian antara Allah dengan seluruh umat manusia lewat sosok Yesus Kristus. Kedua bagian ini benar-benar krusial banget sebagai sumber utama buat mengenal Yesus. Nah, sekarang ini yang menurut saya lumayan menarik dari paparan sumber kita. Ada perbedaan struktural yang spesifik antara Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan. Perbedaan utamanya ternyata ada di satu kelompok teks khusus yang kita sebut sebagai kitab-kitab Deuterokanonika. Jadi, Gereja Katolik Roma dan Kekristenan Timur itu mengakui teks-teks spesifik ini masuk ke dalam kanon mereka. Daftarnya itu mencakup kitab sejarah kayak 1 dan 2 Makabe, teks-teks kebijaksanaan seperti Sirah dan kebijaksanaan Salomo, terus ada juga Tobit, Yudit, Baruk, ditambah beberapa sisipan di kitab Esther dan Daniel. Buat kalian yang mungkin penasaran, kata Deuterokanonika itu asalnya dari bahasa Yunani yang harfiahnya berarti termasuk kanon kedua. Lanjut ya, kita masuk ke pilar kedua, tradisi. Dari teks-teks yang tertulis di atas kertas tadi, sekarang kita beralih ke sesuatu yang hidup, yang dipraktikkan bareng-bareng. Sumber kita mendefinisikan tradisi ini sebagai adat atau kebiasaan yang diwariskan terus-menerus dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi ini bukan cuma sekedar teori yang diyakini, tapi benar-benar dijalankan secara konsisten. Kenapa? Karena praktik ini krusial banget buat menjaga identitas, nilai-nilai, dan ikatan sosial di dalam komunitas tersebut. Terus ada harmoni yang cantik banget antara tradisi keagamaan dan tradisi budaya. Tradisi keagamaan kan bertumpu pada elemen-elemen ilahi ya, murni dari agamanya. Nah, kalau tradisi budaya itu lebih ke adat istiadat dan kepercayaan masyarakat luas. Tapi poin luar biasanya di sini adalah keduanya itu sering banget jalan berdampingan. Agama menyebarkan ajarannya pakai instrumen budaya, dan sebaliknya, si budaya ini ikut dilestarikan oleh agama. Saling melengkapi banget kan? Kalau kita lihat di dalam tradisi Katolik sendiri, ada pilar-pilar kunci yang aktif banget dipraktekkan. Mulai dari pendarasan doa rosario untuk Bunda Maria, terus perayaan sakramen yang jadi semacam saluran rahmat ilahi, ada juga liturgi sebagai pusat ibadah spiritual, dan pastinya perayaan besar tahunan yang selalu dinanti-nanti, kayak Natal dan Paskah. Ngomong-ngomong soal Natal, sumber ini juga ngejelasin ajaran teologisnya. Di sini, Yesus dikonseptualisasikan sebagai 100% Allah dan 100% manusia. Narasi ini juga ngasih highlight ke peran mujizat dari Maria, yang dapat kabar langsung dari malaikat Gabriel. Teksnya menjelaskan keyakinan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, yang otomatis menjadikannya instrumen penting bagi kelahiran Sang Juru Selamat ke dunia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang penuh intensitas, Hari Suci Paskah. Dari hal-hal konseptual tadi, alur kita sekarang bergerak cepat. Rangkaian Pekan Suci ini benar-benar kayak timeline yang dramatis. Dimulai dari Minggu Palma, waktu Yesus disambut meriah di Yerusalem, terus masuk ke intensitas Hari Suci, ada Kamis Putih buat ngenang perjamuan terakhir, lanjut ke Jumat Agung yang merekam peristiwa penyaliban, masuk ke keheningan di Sabtu Suci, sampai akhirnya, boom, puncaknya meledak di Minggu Paskah yang merayakan kebangkitannya. Benar-benar alur kronologis yang sangat menggugah. Nah, mari kita lihat gimana ini semua dibangun. Pilar ketiga, magisterium. Gini, buat ngatur kitab suci dan tradisi yang udah kita bahas panjang lebar tadi, pastinya butuh fondasi penyeimbang kan? Disinilah fungsi pilar ketiga ini.
Sederhananya, magisterium itu adalah kuasa mengajar. Ini adalah otoritas resmi yang punya hak sekaligus tanggung jawab mutlak untuk ngajarin sekaligus menjaga kemurnian ajaran agama itu sendiri supaya aman diteruskan ke semua umat. Kalau kalian perhatiin, otoritas ini mengalir layaknya kaskade hierarki yang benar-benar terstruktur rapi. Alur pengajarannya turun dari pucuk pimpinan, yaitu paus dan para uskup. Dari situ, peran edukasinya diturunkan ke para imam, lanjut lagi ke level katekis atau guru agama, sampai akhirnya nyentuh unit yang paling mendasar di masyarakat, yaitu orang tua di rumah. Bayangin, ini sistem distribusi pengetahuan yang luar biasa rapi. Lewat kuasa mengajar ini juga, magisterium bisa ngukuhin keputusan-keputusan resmi gereja buat diangkat jadi dogma yang sifatnya absolut. Contohnya, kayak rumusan syahadat aku percaya. Otoritas ini juga yang memastikan kalau ajaran-ajaran resmi dari kepausan distrukturkan dengan kuat jadi doktrin baku. Ujung-ujungnya, ini ngasih pedoman yang pasti dan solid banget buat umat di setiap zaman. Jadi, poin krusial dari semua materi kita hari ini mengerucut ke satu pertanyaan penutup. Coba deh kalian renungin, gimana caranya teks-teks yang tertulis rapi, kebiasaan yang terus dihidupi tiap hari, dan otoritas pengajar yang terstruktur bisa berpadu jadi satu kekuatan buat ngejaga identitas sebuah keyakinan lintas generasi. Keren banget kan? Ini pastinya memancing kita buat mikir dan nganalisis gimana persisnya tradisi di budaya atau keyakinan kita sendiri itu dibangun dan dipertahankan. Teruslah bertanya dan sampai jumpa di eksplorasi visual kita berikutnya.